Biaya modal individu untuk setiap sumber pembiayaan disajikan dalam tabel berikut. Biaya modal tertimbang akan dihitung sebagai berikut. Jika hanya modal internal yang digunakan, biaya modal tertimbang adalah KO sama dengan 40% kali 6% ditambah 60% kali 16% sama dengan 12%. Jika yang digunakan adalah saham biasa baru bukan modal internal, maka biaya modal tertimbang adalah KO sama dengan 40% kali 6% ditambah 60% kali 19% sama dengan 13,8%. Biaya modal tertimbang yang mana yang seharusnya digunakan untuk mengevaluasi ketika investasi tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus menyusun proyek-proyek bersusun ke bawah berdasarkan tingkat pengembalian internalnya. Kedua, kita harus menghitung tingkat total pembiayaan di mana ekuitas internal kita membesar. Perusahaan minyak tersebut memiliki $1.500.000 modal internal dan manajemen mempertahankan rasio utang 40% untuk membiayai total investasi sebesar $2,5 juta sebelum harus menerbitkan saham biasa yang baru. Maka total jumlah pembiayaan adalah total pembiayaan sama dengan modal internal dibagi persentase pembiayaan biasa sama dengan $1.500.000 dibagi 0,60 sama dengan $2.500.000. Maka untuk tingkat total investasi sebesar $2,65 juta atau kurang, biaya modal tertimbang perusahaan diharapkan sebesar 12%. Melewati itu, modal internal akan terpakai habis dan biaya modal tertimbang meningkat menjadi 13,8%. Dengan demikian, perusahaan harus melakukan investasi dalam mesin penyemprot air dan peralatan geologi. Bagaimanapun, karena biaya modal marginal tertimbang lebih besar dari tingkat pengembalian internal yang diharapkan atas peralatan pengeboran, investasi untuk pengeboran harus ditolak.